Ini ada yang tanya, Bunda itu kok tahu kalau ada orang sakit langsung, oh ibu ini jengkel dengan orang tua ya? Iya. Langsung kok tahu, padahal kan jauh, nggak ngerti. Ya, apakah ini ada unsur-unsur yang tanda-tanda kutip ini ya? Kalau saudari-saudari kita berpikiran negatif ya itu salah. Jadi sama sekali saya ini nggak punya jim khodam atau apa, nggak bisa menerawang. Ini hanya ilmu. Ini penelitian saya lebih dari 20 tahun, jadi insya Allah itu sudah hafal ya, sangat hafal sekali apa kesalahan orang tersebut. Oh kalau beser penyebabnya orangnya itu nggak pede, itu sudah sangat paham. Jadi tiap-tiap titik itu ada maknanya, ada titik-titik tertentu yang memang kalau sakit yang di sebelah sini berarti jengkelnya ini dengan ibu mertua, kalau yang ini dengan anak. Nah itu ada artinya, jadi ya nggak sembarangan. Itu dasarnya. Kok bisa tahu Bunda? Ini yang saya pelajari ya, di Al-Quran itu kan ada ayat di surat Al-Baqarah ayatnya 160, illalladzina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim. Seperti di video yang kemarin tuh yang namanya istrinya ipar saya. Jadi ipar saya itu punya ipar gitu loh. Ipar saya punya mbak ipar itu sakit ginjal. Jadi gagal ginjal itu sampai beberapa tahun. Setelah memperbaiki akhlak ya sekarang nggak cuci darah lagi ya. Ini bukti. Ini bukan sekedar omong kosong dan bisa dilihat ya bagi saudara-saudara yang sudah kenal seperti keluarga Bunda ini kan semua sudah tahu ya. Untuk para pemirsa yang lain kan nggak tahu. Jadi jangan dianggap ini omong kosong, ini kenyataan. Jadi kalau kita ini beristighfar setiap hari astagfirullah, kalau tidak sampai di titik itu, di titik penyakitnya, maka yang terjadi ya bisa saja istighfarnya itu mengampuni dosa yang lain, atau ya apalagi kalau tidak khusyuk ya. Kalau tidak khusyuk ya insya Allah ya dapat pahala saja, tapi belum sampai menghapus dosa. Jadi ibarat busur panah itu kena pada sasarannya. Jadi kalau sariawan misalnya, tapi orang itu baca istighfarnya hanya astagfirullah, ya tetap sariawan. Tapi kalau ya Allah, jika sariawanku ini disebabkan aku sering mengeluarkan kata-kata yang tajam terhadap orang mukmin, jika itu salah dan dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi Bunda ini setiap pagi sampai malam itu perbanyak istighfar, lebih banyak baca istighfarnya daripada sholawatnya. Kenapa? Ya nggak terasa, keluar rumah tiba-tiba dengar kucing jengkel, langsung aja dibacakan istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah jika telingaku ini mendengar kucing akhirnya jadi jengkel, jika itu salah dan dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku ya Allah, astagfirullahaladzim, minimal 5 kali. Terus pulang dari belanja misalnya, tiba-tiba dengar orang bertengkar, mata ini melihat orang bertengkar terus jadi jengkel. Jadi mata ini dipergunakan untuk melihat, terus lihat sesuatu nggak cocok jengkel, nanti bisa sakit mata kalau tidak secepatnya dimohonkan ampun. Jadi kalau orang itu imannya bagus biasanya cepat sekali kena hukuman. Jadi kalau imannya bagus biasanya Allah Ta'ala itu secepatnya memberikan peringatan, beda dengan orang yang imannya kurang bagus. Yang dimaksud imannya bagus di sini ya sama sekali kalau melakukan apapun, ibadah apapun,
itu diniatkan lillahi ta'ala, itu berarti imannya bagus, tidak menuhankan uang, tidak menuhankan jabatan, tidak menuhankan obat, ya tetap berobat ke dokter tapi tidak menuhankan obat. Ini kan berarti imannya bagus. Kalau kelihatannya amal soleh yang berupa baca Quran, tapi kalau diniatkan untuk duniawi, ini sudah amalnya jadi rusak. Jadi amal seseorang itu bisa rusak kalau niatnya nggak benar. Iman seseorang itu jadi rusak kalau sudah menuhankan jabatan, menuhankan obat, pokoknya tidak murni. Jadi kalau kita dibantu oleh orang, bukannya nggak mau ya, bukannya nggak boleh. Yang nggak boleh itu kalau punya keyakinan orang itu yang menolong, nah itu yang nggak boleh itu. Jadi yang orang ditolong terus punya keyakinan orang itu yang menolong, itu yang nggak boleh. Yang boleh kalau sudah ditolong sama orang, bilang sama Allah, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah terima kasih ya Allah, engkau telah menolongku lewat orang ini. Pak, terima kasih ya Pak. Nah, lanjut seperti itu. Jadi bukannya nggak boleh, ya boleh. Yang nggak boleh itu kalau punya keyakinan orang itu yang menolong, nah itu yang nggak boleh. Jadi kita kembali lagi ke Mbak Dahlia ya. Mbak Dahlia ini sudah 8 tahun berobat ke dokter, masih belum diberikan kesembuhan oleh Allah. Tapi sakitnya sekarang setelah memperbaiki akhlak itu sembuh. Itu dasarnya itu satu firman Allah yang bunyi illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu fa ulaika atubu alaihim. Jadi setelah Mbak Dahlia ini taubat wa aslahu dan memperbaiki akhlak, selama ini kan punya kejengkelan terhadap orang tua. Ya, misalnya orang tua diberitahu terus nggak patuh, terus merasa jengkel. Nah, itu dipendam bertahun-tahun belum dimohonkan ampun. Nah, suatu saat akan diberi peringatan oleh Allah yang berupa sakit. Ya, kalau sudah tahu, setelah bertobat, memperbaiki akhlak, wabayanu dan memberikan nasihat kebenaran. Jadi selama ini kan Mbak Dahlia kan sudah pakai jilbab, ya berarti otomatis ya sudah banyak istighfar, sudah banyak menerima nasihat ya dari para ustadz. Faulaika atubu alaihim, kemudian dijawab oleh Allah, kemudian aku terima tobat mereka. Nah, kalau tobat mereka itu sudah diterima oleh Allah, ya akan diberikan rahmat yang berupa disembuhkan dari penyakitnya. Makanya banyak sekali orang-orang yang sudah berobat, seperti istrinya Mas Wasul Widodo, ini rumahnya di Bangil ya, Bangil Kabupatennya Pasuruan. Ini masih ada famili dengan Bunda, tapi ya agak jauh ya. Itu setelah memperbaiki akhlak, ya alhamdulillah sekarang sudah berhenti tidak cuci darah lagi karena sudah sembuh. Yang dulu itu seminggu sekali 3 juta, berarti 1 bulan 12 juta, itu sampai bertahun-tahun. Alhamdulillah sekarang tuh sudah nggak cuci darah lagi karena sudah sembuh. Jadi kalau ginjal itu yang melihat pasangan kita ini, misalnya kita melihat pasangan kita ini melakukan sesuatu yang nggak baik ya, yang melanggar agama ya misalnya, atau bukan melanggar agama sih sebetulnya. Ya ada yang melanggar agama, ada yang sebetulnya kalau dia itu melakukan sesuatu itu dalam agama tidak dilarang, contoh meletakkan sesuatu sandal ya, itu kan di tempatnya sandal, tapi suami senangnya meletakkan di sana. Nah ini kan nggak ada keterangannya di Al-Quran dan hadis. Walaupun suami kita ini meletakkan sandal di sana, di pojokan sana, itu ya nggak apa-apa. Itu kadang-kadang ada para istri itu yang lapor ke Bunda, itu gara-gara itu ternyata ya jadi sakit. Jadi kalau kejengkelan itu disimpan terus-menerus, lama-lama ya akan menyebabkan timbul suatu penyakit. Jadi kalau melihat pasangan kita melakukan sesuatu yang nggak baik, jadi ya harus berani menasihati. Kalau mendiamkan nanti menyebabkan gagal di ginjal. Jadi gagal ginjal itu melihat pasangan melakukan sesuatu yang nggak baik terus diam.
nggak berani menyampaikan. Itulah yang menyebabkan gagal ginjal. Andaikan berani menyampaikan, ya karena selama ini nggak tahu ya, istrinya Mas Wasul setelah tahu, akhirnya ya mohon ampun di titik itu, ya Allah, jika aku mengalami sakit gagal ginjal disebabkan aku sering melihat suamiku melakukan sesuatu yang enggak baik, tapi aku enggak mau mengingatkan. Aku takut ya Allah, jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu, ampuni dosa-dosaku. Astaghfirullahaladzim. Nah, ini cara seperti ini kan namanya minta maafnya di titik itu. Kalau mohon ampunnya di titik itu ya insya Allah ya akan diberikan kesembuhan, cepat atau lambat itu urusan Allah. Yang jelas selama ini orang-orang yang memperbaiki akhlak diberikan kesembuhan oleh Allah.